requirement statement atau pernyataan kebutuhan. Requirement statement pada umumnya ditulis dalam bentuk bahasa natural ya, yaitu bahasa yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Contohnya dalam bentuk bahasa Inggris atau dalam bentuk bahasa Indonesia. Kebutuhan yang dinyatakan dalam bentuk bahasa natural ini memiliki kelemahan, yaitu adanya ambiguitas. Namun mengapa requirement ini sering dituliskan dalam bentuk bahasa natural? Alasannya adalah karena lebih mudah ya kita menuliskan requirement dalam bentuk bahasa natural dibandingkan kita menyatakan requirement dalam bentuk bahasa formal yang lebih kompleks dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu ya. Jadi walaupun bahasa formal itu dia tidak ambigu, namun itu cukup menyulitkan bagi para stakeholder atau orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca requirement yang dinyatakan dalam bentuk bahasa formal. Jadi di sini bahasa natural ini masih menjadi favorit hingga saat ini atau yang paling banyak digunakan dalam penulisan requirement. Karena requirement ditulis dalam bahasa natural yang dia di dalamnya banyak mengandung ambiguitas, maka untuk meminimalisasi ambiguitas yang ada, kita dapat melakukan proses review yang dilakukan oleh pihak independen. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya ambiguitas sehingga dapat kita minimalisasikan dan juga dapat kita perbaiki. Secara umum, kebutuhan dapat dibagi menjadi dua macam. Ini adalah versi dari Ian Sommerville yang membagi requirement menjadi dua macam, yaitu user requirement dan system requirement. User requirement adalah suatu pernyataan dalam bahasa natural yang dapat disertai oleh diagram. Isinya adalah apa layanan atau service yang disediakan oleh sistem sesuai dengan harapan dari pengguna. Jadi apa yang harus disediakan oleh sistem kepada pengguna. Selain itu, user requirement juga berisi constraint atau batasan-batasan di mana dia harus beroperasi ya. Jadi misalkan constraint-nya dia harus berjalan pada smartphone atau dia harus berjalan pada konsol games misalnya ya. Itu adalah constraint dari user requirement. Kemudian jenis requirement yang kedua adalah system requirement. System requirement adalah bentuk detail atau bentuk yang lebih detail dari user requirement. Dan dia dipandang dari sudut pandang sistem ya. Jadi dia berisi deskripsi detail dari software system yang berisi fungsi-fungsi, layanan-layanan beserta operasional constraint-nya. Jadi secara umum kita bisa menarik hubungan antara user requirement dengan system requirement. User requirement dia sifatnya masih umum, sedangkan system requirement dia sudah lebih detail. Ini jika kita melihat hubungan antara user requirement dan system requirement. Jadi kita bisa lihat melalui contoh. Ini adalah contoh ya. Ada user requirement, ada system requirement. Kita lihat di sini dari penomorannya. User requirement nomor 1, kemudian system requirement nomornya
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Jadi ini penomorannya bukan random ya, tetapi ada maksud tertentu ya. Di mana 1.1 ini dia menjelaskan poin nomor 1 ini juga. 1.2 juga seperti itu, dia juga merupakan penjabaran dari poin nomor 1 yaitu user requirement ya. Jadi di sini posisi dari sistem requirement dia menjabarkan apa yang sudah didefinisikan pada user requirement ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah sistem ya yang namanya main care ya, di mana dia harus mengenerate report laporan bulanan ya, yang berisi laporan manajemen bulanan. Isinya adalah biaya dari obat yang diresepkan pada masing-masing klinik di bulan tersebut. Ini adalah user requirement definition. Dia sangat sederhana, dia sangat umum, dia sangat abstrak. Sedangkan sistem requirement specification ini dia lebih detail ya. Jadi kita lihat di sini ada yang menarik di sini. Untuk user requirement dia menggunakan kata-kata definition, sedangkan untuk sistem requirement dia menggunakan kata-kata specification. Jadi secara tujuan juga dia sebenarnya berbeda. Sistem requirement dia lebih pada detail sehingga dia tujuannya di sini adalah menspesifikasikan sistem ya. Sedangkan untuk yang user requirement dia cukup mendefinisikan ya. Jadi misalkan bentuk detail dari bagaimana laporan itu bisa di-generate ya, laporan bulanan ini di-generate untuk menampilkan biaya total obat yang diresepkan pada masing-masing klinik pada bulan tertentu. Jadi supaya bisa menghasilkan laporan bulanan, maka sistem harus melakukan langkah-langkah di sini. Langkah pertama, misalkan pada setiap hari kerja terakhir pada masing-masing bulan, summary ya, atau ringkasan ya dari obat-obat yang diresepkan, kemudian biayanya, dan klinik-klinik yang meresepkannya itu harus di-generate ya. Ini pada hari terakhir. Jadi secara akumulasi summary-nya itu akan di-generate pada setiap akhir bulan ya, tepatnya pada hari kerja terakhir ya. Kemudian detail berikutnya adalah sistem harus mengenerate report untuk dicetak setelah pukul 17.30 pada hari kerja terakhir ya pada setiap bulannya. Kemudian berikutnya setiap report harus dibuat untuk masing-masing klinik dan harus menampilkan daftar nama-nama obat secara individual ya. Jadi setiap obat ditampilkan secara individual. Kemudian masing-masing ada jumlah persepannya, kemudian jumlah dosisnya, total biaya dari obat yang diresepkan tersebut. Jika obat tersedia dalam dosis yang berbeda, misalnya ada yang 10 mg, 20 mg, dan sebagainya, maka laporannya juga akan dipisahkan ya untuk masing-masing dosisnya ya. Jadi misalkan paracetamol 10 mg dengan paracetamol 20 mg, maka dia dianggap dua obat yang berbeda sehingga harus dilaporkan secara terpisah. Akses terhadap laporan biaya obat ini harus dibatasi ya, hanya orang-orang atau pengguna yang berkepentingan yang memiliki hak akses ya, terotorisasi pada daftar tertentu sesuai dengan manajemen, dia yang boleh mengaksesnya. Jadi ada daftar user yang di sini masuk di dalam daftar manajemen, dia yang berhak mengakses laporan dari
biaya dari obat tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini antara user requirement dan system requirement. System requirement memuat lebih banyak detail dibandingkan user requirement ya. Jadi dari kata-katanya di sini sudah ada petunjuknya, user requirement definition, sedangkan system requirements specification.